Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang selalu support, selalu dukung channel ini. Semoga channel ini kedepannya menjadi lebih baik, lebih bermanfaat untuk yang lainnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengambil tema tentang kekuatan pikiran atau sinyal yang ada dalam diri kita. Nah, ini sangat penting di saat kita ingin membuat sebuah permohonan. Di saat gelombang kita, frekuensi kita ini nyambung, memiliki sinyal yang kuat, maka apa yang kita inginkan, apa yang menjadi hajat dan tujuan kita, itu juga akan cepat terlaksana. Untuk terhubung dengan alam semesta, ya kita harus paham bahwa kita sendiri ini sebenarnya juga alam semesta. Kita ini juga alam semesta. Tetapi di saat kita membuat permohonan hanya kita ucapkan saja, kita rasakan saja, tanpa ada dorongan energi dari dalam diri kita, itu juga akan lama terwujudnya. Harus kita ciptakan. Agar apa? Agar terhubung. Nah, antara yang kita rasakan, yang kita ucapkan, yang terpenting di sini adalah penciptaan diri kita, yaitu yang ada dalam pikiran kita. Jadi untuk teman-teman yang selama ini di saat punya hajat dan tujuan kok susah, disimak ini nanti. Untuk teman-teman yang selama ini sudah banyak melakukan afirmasi, tapi kok tidak nyambung-nyambung, ya mungkin tata cara atau tekniknya kurang tepat. Nah, di sini kita akan berbagi teknik itu. Yang kita pakai di sini untuk memperkuat sinyal, memperkuat kekuatan pikiran kita, kita akan mendorongnya dengan keyakinan diri, niat, dan tekad kita. Melalui teknik pernapasan kita. Nanti teman-teman semuanya bisa diperagakan sendiri, bisa dicermati sendiri. Langsung praktekkan saja, tidak usah minta izin atau apa. Apapun yang saya bagikan di channel saya ini, siapapun boleh memperagakannya. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya untuk bersama dengan Kang Tro. Semoga semua yang hadir di sini selalu diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan, kemakmuran, hidup berkecukupan, dan selalu diberi kemuliaan dari alam semesta. Terima kasih sudah support dan dukung channel saya. Nah, untuk memperkuat
kekuatan pikiran kita. Kita kembali ke teknik pernapasan kita. Titik napas. Untuk menahan nafas itu ada 4 titik, bah perut, dada, dan kepala. Lah, sinyal ini ada di kepala kita. Karena dalam diri kita ini yang memancarkan gelombang, yang ini bisa menyambung ke alam, itu adalah gelombang pikiran kita. Tetapi, kalau kita hanya mengucapkan saja, itu tidak jauh dari kita gelombang, sudah hilang. Kalau kita rasakan saja, nggak akan nyambung. Makanya harus ada penciptaan. Harus ada yang menyambungkan antara diri kita dan yang lainnya, yang ada di sekitar kita. Nah, tekniknya, di saat sampean mengucapkan sesuatu, di saat sampean mengucapkan sesuatu, mempunyai hajat, mempunyai keinginan dan tujuan dalam diri panjenengan, bisa sampean tarik nafas dari hidung, bisa tahan di perut jenengan, tahan di perut. Nah, keinginan jenengan ini jenengan sampaikan dalam pikiran jenengan, walaupun tanpa diucapkan, tanpa dirasakan, tapi sampean tulis, sampean sampaikan di sini tentang apa yang ingin sampean peroleh. Nah, di saat kita menahan nafas ini, energi ini naik. Nah, apa yang kita pikirkan ini akan menjadi memori dalam pikiran kita, dan gelombang dalam pikiran kita ini akan lebih kuat terhubung dengan sekeliling kita, atau terhubung dengan alam di sekitar kita. Nah, gelombangnya ini bisa masuk, bisa nyangkut, karena semua orang itu mempunyai gelombang pikiran. Di saat gelombang ini frekuensinya sama, ini nanti akan masuk. Contoh, kita mendengarkan radio. Kita mendengarkan radio itu kan yang siaran itu kan jauh dari kita. Tetapi di saat gelombang ini nyambung, frekuensinya pas. Walaupun dia di kota mana, kita di kota mana, di saat kita puternya pas, ya nyambung, kita bisa dengar suaranya, kita bisa menikmati suaranya. Sama sebenarnya. Kita tinggal menyamakan frekuensi itu. Makanya kegiatan ini biasanya dilakukan yang paling bagus itu di malam hari. Karena apa? Ya karena biar frekuensinya ini nyambung gitu. Biar frekuensinya nyambung, stabil, dan bisa masuk ke dalam pemikiran orang banyak gitu. Sebenarnya di situ. Posisi endi sampean Kang Tro? Saya di Kediri, Jimbun, Kandat, Timur Ngadiluwih. Salam rahayu buat semuanya. Yang ada pertanyaan monggo disampaikan. Kita live ini nanti sambil saya jawab apapun yang menjadi pertanyaan jenengan semampu saya. Jadi sinyal itu penting. Di saat kita memiliki keinginan kok susah nyambungnya, susah terhubungnya, terkadang mental terus, ya karena kita lemah, sinyal kita itu lemah. Nah, tenaga dalam antara dari rasa kita, kekuatan rasa ini sebagai pendorong sinyal itu. Kekuatan rasa jenengan itu mendorong gelombang pikiran ataupun kekuatan pikiran itu menjadi besar. Itu dari kekuatan rasa jenengan. Rasa cipta. Nah, sampai bisa mendorong penciptaan jenengan ini dengan kekuatan rasa jenengan. Nah, mendorongnya kita pakai tenaga atau energi dalam diri kita, bisa dibilang tenaga dalam. Nah, untuk mendorongnya pakai pernapasan. Pakainya pernapasan. Dengan apa? Menahan nafas. Di mana Kang? Bisa di perut gitu.
Jadi saat kita menahan nafas di perut ini tadi, nah ini kita sampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Kita buang, habis itu lewat hidung kita. Nah ini lebih mempunyai energi. Diri kita itu lebih mempunyai energi. Sebenarnya tekniknya simpel. Tekniknya sangat simpel. Kuncinya itu simpel. Kuncinya paling mudah caranya, sampai tarik nafas dari hidung. Pikirkan apa yang menjadi keinginanmu. Ucapkan dalam pikiran, jangan dirasa ataupun di sini, tapi dalam pikiran jenengan. Karena di saat sampean ucapkan dalam pikiran panjenengan, itu juga akan menjadi memori pikiran panjenengan. Gitu. Dulu saya pernah belajar, ya dekat saya, timurnya Ngadiluih. Saya mau tanya, saat saya duduk ngatur nafas kok bisa terangkat sampai plafon. Wah, luar biasa jenengan. Perasaan atau benar-benar terangkat jenengan? Versinya itu, perasaan atau benar-benar terangkat. Jadi Kebungan terima kasih, mau nanya, mohon maaf sebelumnya. Butuh apa ini? Butuh wong arep asline sing digoleki apa? Goleki pangan, Mas. Sampeyan kan wirawiri golek pangan to. Arep golek apa sampe? Wong urip ki butuh mangan, masalah. Itu wong urip iku sing digoleki mangan. Mangan iki ben urip. Ning urip ya ora mangan tok. Berarti sampan mata terbuka. Waktu terangkat tuh sampan terbuka ngelihat gini, sampan terangkat gitu. Atau sampan sendiri yang melihat, orang lain yang melihat gitu, Mas. Ya harus jelas, terangkatnya itu hanya perasaan sampean terangkat atau sampean mata terbuka melihat sendiri atau sampean disaksikan orang lain gitu. Karena yang bermain di situ nanti energi dalam diri panjenengan. Nah, itu harus sampean jelaskan, jangan sampean cuma menjamkan mata terus merasa tubuh sampean terangkat. Itu sebenarnya baru merasa, padahal sampean juga nggak terangkat. Tapi perasaan sampean terangkat. Karena orang menjamkan mata itu kan halusinasinya bisa tingkat tinggi gitu. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Matur suwun, sehat, sukses, lancar semuanya, rezekinya. Kok iso mangan yo Kang? Lha golek mangan pur. Ora golek mangan yo mangan yo rasanya mau nyapa turu wae. Sampeyan iki urip butuh mangan. Urip ning donya ya golek donya. Kang Dede, Mbah Nuwun. Oh, menjamkan mata. Tak kira buka mata. Kali-kali buka mata, Kang. Jangan menjamkan mata. Nanti jenengan dibohongi oleh rasa sampean sendiri. Kali-kali membuka mata. Nanti kalau sampean buka mata terus bisa ngelihat sampean terbang sendiri lah gitu, baru sampean sampaikan. Tapi kalau sampean menjamkan mata, sampean sendiri nggak ngelihat gitu, baru merasa tuh itu. Sampean hanya merasakan, sampean terbang, terus bentur, sampean hanya merasakan gitu.
Nanti kalau lebih jelas lagi, saat sampean duduk itu ada temen di belakang sampean, jangan suruh meditasi atau apa, suruh lihat jenengan. Nanti bisa terbang beneran atau enggak. Matur sembah nuwun Kang, sang belajar tarik kok kepala rasanya gilingan ya Kang. Iya, kalau sampean belum terbiasa itu, karena pada saat sampean narik itu sistem saraf jenengan bekerja langsung kuat. Nah, sistem saraf ini yang biasanya tersumbat apa itu lancar kembali. Jadi efeknya kadang kepala kita itu agak pusing, kadang gilingan gitu. Sembah nuwun sudah gabung. Ya segitu aja masuknya, apa ribet-ribet gitu. Ada akan acara gitu sing cari inilah enak loh wong urip golek mangan. Wes cukup. Paling sampean apa ya wong-wong iku wirawiri kayak golek pangan. Asalnya nek ra duwe pangan iki yo ngersu loh, susah. Cara memulihkan rasa gimana Mas? Cara memulihkan rasa, maksudnya rasanya bagaimana? Pak Puas sembah nuwun hadir, terima kasih. Ya mungkin karena saya belum pernah melihat Mas Sahwi ya. Saya belum pernah mengalami, belum pernah melihat. Jadi mungkin itu pengalaman jenengan, dinikmati, didalami, karena energi diri itu bisa melakukan apa saja, manusia itu bisa melakukan apa saja, cuma saya belum pernah mengalami, jadi tidak bisa menjelaskan yang detail kepada jenengan. Makanya saya cuma tanya apa sampean pejamkan mata atau sampean ini itu karena saya sendiri itu belum pernah mengalami seperti itu. Mungkin itu pengalaman spiritual jenengan yang luar biasa gitu. Kan antara jenengan dan saya tidak harus sama. Orang itu perjalanan spiritualnya tidak harus sama. Sampai punya pengalaman sendiri, saya punya pengalaman sendiri seperti itu. Kan kenapa ya? Ya kalau habis meditasi ngantuk banget itu karena kelenjar pineal itu jadi normal. Nah, kelenjar pineal itu yang mengatur tidur panjenengan. Sebenarnya di situ. Nah, makanya di saat seluruh saraf kita rileks, kita enak. Nah, itu biasanya rasa capeknya muncul dan ingin tidur. Itu saya juga sering gitu. Jadi kalau susah tidur apa itu saya meditasi, kadang kita pernapasan itu biar tenang. Karena di saat kita tenang kita juga enak gitu. Jadi kekuatan rasa itu hanya mendorong, karena hidup itu kita harus menciptakan. Kita tidak bisa menunggu. Kita tidak ada gunanya menunggu itu. Orang hidup itu harus berkarya, mencipta. Nah, karya ini bisa terwujud karena kita mencipta, bukan karena ditunggu. Kalau sudah berkarya baru ditunggu. Tunggu apa? Hasilnya dari karya jenengan. Jadi gitu. Nah, yang mendorong kekuatan pikiran atau sinyal dalam diri kita itu adalah kekuatan rasa kita. Nah, rasa itu tempatnya ada di titik ini, bawah perut, dan dada kita ini. Ini rasa. Jadi saat ini bisa sampean olah untuk mendorong semua keinginan panjenengan, niat panjenengan itu, maka sinyal pada diri panjenengan juga akan kuat dan mudah terhubung dengan alam semesta gitu. Nggih, sembah nuwun. Sami-sami. Ngapunten nggih, Kang. Tidak bisa menjabarkan secara detail. Masalahnya saya kalau belum pernah melakukan, belum pernah mengalami, saya juga hati-hati dalam menjabarkan. Karena apa? Nanti akan menjadi kebingungan banyak orang kalau saya jabarkan. Takutnya tidak sesuai gitu.
Kang Tro hadir, Kang selalu nyimak. Won tulung Kang, bisa diberi contoh yang benar cara olah nafas yang benar dari mana ini? Dari dada dan perut. Dari dada dan perut itu ya, sampai dalam tarik nafas jangan disentak. Saat nahan jangan ditekan. Jadi biasa saja, yang enak saja. Contoh tarik di perut ya, tarik nafas pelan dari hidung. Nah, ini ditahan saja. Ini juga tidak keras perut saya. Karena saya hanya menahan. Kalau saya tekan gini, ini keras. Ini ditahan saja. Baru keluarkan lewat mulut. Beda sampai tahan dengan sampai tekan itu beda. Syaratnya juga beda. Nah, pernapasan itu tarik, tahan, bukan tarik, tahan terus tekan. Bukan, tarik, tahan, buang. Jadi kita hanya menahan saja. Tarik, dada. Nah, ini tahan saja. Jadi apa? Ini tetap biasa gitu loh. Baru buang. Nah, buang ini tergantung sampai mau pakai mulut atau hidung. Kalau mulut untuk membuang energi negatifnya gitu. Itu Mas, rasa jenengan itu saraf itu. Beta Paulina itu sistem saraf jenengan. Kalau meditasi itu sebenarnya sampai merasakan energi dalam diri jenengan. Nanti kalau sampai ikuti terus, sampai akan bisa masuk halusinasi atau ilusi sampean. Nanti sampai bisa melihat cahaya, melihat ini gitu. Itu kalau sampean teruskan gitu. Itu energi Mbak Paulina, itu energi yang ada dalam diri panjenengan semuanya. Jadi kuncinya untuk sinyal kita atau kekuatan pikiran kita menjadi besar energinya, yaitu didorong oleh kekuatan rasa kita. Nah, rasa itu tempatnya ada 3 titik, perut, dan dada. Itu bisa sampai gunakan ketiganya dengan menahan di perut atau satu-satu saja. Bisa nahan di dada saja atau nahan di perut saja gitu. Itu bisa. Yang penting penciptaannya tetap pakai pemikiran. Cipta itu adanya di kepala kita, bukan di bawah leher kita. Kalau hidup sampai mengikuti bawah leher jenengan, sampai tidak akan pernah menemukan kemakmuran. Mengikuti amarah jenengan, sampai tidak akan pernah kecukupan. Hanya mengikuti perut jenengan, sampai hanya susah mencari, hanya untuk ngisi perut saja. Mengikuti bah perut jenengan, itu lebih susah lagi. Tetapi di saat sampai bisa mengolah 3 ini, antara kepercayaan diri, kreativitas, sampai punya niat atau punya tujuan dalam hidup, didorong dengan tekad. Amarah ini bisa dirubah menjadi tekad pendorong yang luar biasa, maka penciptaan jenengan atau kekuatan pikiran panjenengan pun juga akan luar biasa. Kalau orang dulu ini bisa apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu batin, apapun yang kamu pikirkan akan menjadi kenyataan atau bisa dibilang sabdo dadi atau sabdo apa itu. Itu kalau bahasa kerennya katanya kan gitu. Bisa minta nomor kontaknya Mas, ada di deskripsi video lab ini ada. Jadi kita tidak usah berbelit, tidak usah harus gini. Namanya orang afirmasi itu pakai pernapasan yang bagus. Kalau kita pakai meditasi itu nanti tidak afirmasi, sampean nanti hanya membayangkan. Habis dibayangkan dirasakan. Nanti ujung-ujungnya itu kayak hipnoterapi itu model. Kayak hipnoterapi. Tapi kalau dengan pernapasan kita mata terbuka, kita benar-benar menyampaikan di pikiran kita, ya ini akan mudah. Dan doa atau kata-kata yang sampean pakai untuk permintaan jenengan itu harus bisa dengan mudah dicerna oleh pikiran kita. Contoh, dagangan saya laris, berarti mudah dicerna.
berarti sampean menghendaki dagangan jenengan itu untuk laris, itu juga akan mudah dicerna. Jadi jangan susah, dan kata-katanya jangan meragukan. Moga-moga dagangan saya laris, itu masih ragu-ragu, nanggung ya. Langsung aja, dagangan saya besok laris. Itu ketegasan, keyakinan itu ada di situ. Maaf Kang, akhir ini saya sering banget habis meditasi ada perubahan seperti motong rumput aja. Saya nggak tega, maklum badan saya nggak tega, lalu berlebihan atau apa Kang? Yaitu terlalu berlebihan rasanya. Sampai terbawa rasa di situ. Palu, terima kasih dari Palu, Mbak Eni sembah nuwun, Mbak Nani matur suwun sami-sami. Nah, ini hanya untuk pembelajaran panjenengan semuanya. Kita tidak usah ribet-ribet. Spiritual itu tidak ribet. Spiritual itu butuh pemahaman. Spiritual itu butuh pemikiran. Kalau kita sudah pikirkan, kita kaji, kita pahami, baru kita jalankan. Apapun, semua ada tekniknya. Semua ada tata caranya. Kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita hanya ngikuti tulisan, kita hanya ngikuti teori, dan yang menjelaskan teori itu sendiri tidak gamblang, maka panjenengan juga akan kebingungan di saat melakukan. Jadi di saat saran saya, di saat jenengan melihat video-video saya, jangan buru-buru dipraktekkan, tetapi difikirkan dulu, dikaji dulu. Setelah sampai mengkaji, sampai memahami, di situ pelan-pelan sampai lakukan. Karena semua itu butuh proses, tidak sekali jadi, tetapi harus membiasakan diri. Harus sering-sering dilakukan. Kalau sudah terbiasa, ya semua enak. Kalau belum terbiasa sampai memaksakan, tarik nafas, tahan dada, ditahan, ditekan, dipaksakan, nanti tubuh sampai gemeteran semua. Tarik perut, tahan yang kuat ini, nanti sampai juga keringatnya ya luar biasa. Karena apa? Tenaga yang sampai gunakan dalam diri jenengan terlalu full gitu. Bisa Kang, bisa. Dan ini semoga ada manfaatnya, semoga bisa menambah pencerahan buat panjenengan semuanya. Yo, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya berbagi tata cara, dan apapun yang saya bagikan, saya pernah melakukan. Di saat saya belum pernah melakukan, saya tidak akan berbagi kepada jenengan. Dan saya tidak belajar dari teori yang ada di buku, karena ini adalah hasil perjalanan saya sendiri. Makanya kalau tidak sama dengan perjalanan spiritual jenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini adalah perjalanan spiritual saya yang saya lakukan dari perjalanan, dan hasilnya saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semuanya agar tidak ribet, mudah dikerjakan, mudah dipahami. Dan kalau bisa, spiritual itu kita buat yang simple saja, sehingga kita bisa dengan leluasa memahaminya. Terima kasih dari saya, Kang Tro. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dibantu like, subscribe, dan share-nya, agar channel ini lebih bermanfaat dan tambah bermanfaat untuk yang lainnya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi. Sembah nuwun.